Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari nomor 2227, "Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah, rajulun a'ta bi thumma ghadar, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanah, wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrah." Ada 3 orang yang aku akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat kelak. Nabi SAW bermusuhan dengan mereka. Padahal kita tahu Nabi SAW adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang, mau menyelamatkan umatnya. Sampai kata beliau, semua nabi-nabi punya doa mustajab. Begitu dia minta, Allah langsung kasih. Dan aku menyembunyikan doaku itu untuk umatku pada hari kiamat. Bukan untuk kerabatnya beliau saja, untuk umatku pada hari kiamat. Jadi saking maunya Nabi SAW menyelamatkan kita semua. Apa kata Nabi? Ada 3 golongan jadi musuhku hari kiamat. Bukan cuma sekedar tidak ditolong, Nabi SAW musuhi mereka. Siapa orang-orang ini? Yaitu yang pertama, seseorang memberikan janji dan sumpahnya atas namaku, ya, lalu ia mengkhianatinya. Artinya ada orang kadang-kadang mengatakan begini, tentu bukan bersumpah atas Nabi SAW ya, tapi dia mengatakan misal, kamu yakin dengan kerisalahannya Nabi Muhammad SAW? Yakin, saya juga yakin, sama-sama, gitu kan? Saya juga umat Muhammad SAW. Kalau kau yakin, maka kita harus saling yakin. Tidak apa-apa, ini usaha ini benar kok. Saya enggak menipu, membawa-bawa nama Nabi SAW. Seperti itulah, itu yang dimaksud. Ternyata dia mengkhianati, bohong. Dia enggak benar. Gitu. Maka ini tentunya, ya, sama ini mirip begini, lebih jelasnya. Kadang-kadang ada orang datang ke pengajian, performennya seperti ikhwah dan akhwat. Tapi minta-minta sana sini. Dia enggak datang untuk mendengarkan pengajian, untuk cari duit saja. Mengkhianati orang, orang terpengaruh dengan penampilannya, padahal sebenarnya dusta, gitu kan. Ini enggak benar. Saya pernah temuin ada satu orang ikhwah datang, mengaku saya muridnya Ustadz Fulan. Ustadz Fulan ini Masya Allah kesalehannya luar biasa. Terus kenapa akhi? Saya mu'allaf butuh bantuan. Baik, kami kasih bantuan. Setelah itu, saya coba diskusi dengan beberapa asatidah, ternyata dia sudah keliling semua Ustadz. Dan sama semuanya, saya mu'allaf, saya muridnya Ustadz Fulan. Padahal kalau kita tanya Ustadz itu dia tidak kenal siapa orang ini. Hanya karena pernah hadir di majelis, membawa-bawa. Ini enggak boleh, berkhianat ini, bagaimana caranya? Ya, ini contoh realnya gitu kan. Jadi majelis ilmu adalah majelis yang mengajarkan sunnah Nabi SAW. Berarti dia mengatasnamakan majelis itu. Mengatasnamakan masjid, yayasan anak yatim. Ini kan semua ajaran Nabi SAW. Jadi sama mengkhianati. Yang kedua, seseorang yang menjual seseorang yang merdeka lalu ia makan harganya. Jadi ada orang sengaja ditangkap, direbut, apa segala macam lalu ditransaksi jual belikan. Dijual. Sama lah banyak kisah-kisah di dunia ini, banyak sekali kisah penjualan manusia gitu kan. Jadi mereka tadinya bebas lalu mereka sengaja dibudakkan. Ini kasusnya. Banyak dalam Al-Quran ada ceritakan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf waktu diambil oleh kafilah yang mengambil dari sumur, Nabi Yusuf langsung diperbudakkan kan. Dijual di pasar budak lalu dibeli oleh Raja Mesir. Seperti itulah. Jadi sengaja dia menjual orang bebas, bukan dasarnya budak. Kalau dalam Islam kita disuruh bebasin budak. Jadi bukan malah orang bebas sengaja dijual, ditransaksi jual belikan. Dan yang ketiga, seseorang yang mempekerjakan seorang pekerja dan pekerja itu memenuhi pekerjaannya namun ia tidak memberikan upahnya. Kamu kerja, kita sepakat ya gaji kamu sekian juta tiap bulan. Begitu tiba akhir bulan enggak dikasih gaji. Atau ada orang pernah di dekat rumah, subhanallah, semoga Allah mudahkan masalahnya. Dia berkeluh sama saya, dia bilang, Ustadz saya baru, kebetulan tetangga, dia bilang saya baru saja menyelesaikan proyek di satu lembaga ini, disiapin taman-taman segala macam karena ada pertandingan pada saat itu antara RT atau RW. Kemudian setelah orang ini bilang, udah biaya aja semua, angkat semua tanaman, hiasi ini, nanti saya bayar. Setelah ditata, dia bilang, saya tata semua di jalanan segala macam, toh tidak ada yang dibayar. Nagih susah sekali. Gitu kan. Hanya sekedar mau cari menangnya. Itu pun Allah SWT buat subhanallah dia tidak menang. Gitu kan. Tapi menipu orang untuk apa ini? Ya, jadi ada orang yang sudah bekerja tapi tidak dikasih upah. Nggak boleh teman-teman sekalian. Dalam hadis yang lain, berikanlah upah kepada pekerja kalian sebelum keringatnya kering. Ya. Kalaupun lewat misalnya akad kita setiap tanggal 30 terima gaji. Lewat sehari, minta maaf yang sehari itu. Harus minta maaf. Ya, saya tidak tahu kalau ada beberapa teman-teman pegawai yang sempat tidak interaksi sama saya, tapi kalau yang interaksi sama saya, subhanallah, lembur pun saya langsung detail pada hari itu.
Berapa lemburnya? Sekian jam. Ini uang lemburnya. Ambil, bawa pulang. Ya. Pernah sampai ada yang mengatakan, Ustaz, kok pakai bayar begini seakan-akan kita nggak ketemu lagi. Oh enggak. Sama istri saya pun begitu. Ada sesuatu yang memang haknya dia, kasih. Kok kayak tidak bisa ketemu? Bisa ketemu, tapi saya tidak tahu. Saya nggak mau meninggal saya punya utang. Haknya orang lain saya kasih semuanya. Enggak ada ceritanya nunda-nunda. Dan itu sabda Nabi SAW jelas juga berhubungan dengan masalah itu ya.